Hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah Help from Above, pertolongan dari atas. Dan kali ini judul khotbah yang saya bagikan sama saudara adalah dari mana datang pertolonganmu. Kita baca langsung Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tapi pembacaannya satu persatu ya. Anda jangan terlalu dahulu, Anda ngikutin bersama dengan saya. Ayat pertama dulu aja. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saudara, apa jawab saudara? Dari mana datang pertolonganmu? Kalau engkau sedang terdesak di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan, dari mana datang pertolonganmu itu? Karena kalau saudara jawabnya, pertolongan saudara datangnya dari orang tua, dari keluarga. Saya yakin keluarga saudara baik dan pasti mengasihi dan mau menolong saudara. Tapi saya mau katakan, sebaik apapun keluarga kita, kebaikannya ada batasnya. Semau apapun mereka menolong Anda, kemampuannya juga terbatas. Mungkin ada juga yang menjawab bahwa pertolongan saudara dari pejabat. Anda punya kenalan, koneksinya kuat, ya sehingga Anda yakin akan di backup. Yes, tentunya Anda punya koneksi sangat membantu. Tapi tolong dengarkan baik-baik, selama itu masih manusia, ada saatnya kalau Anda berharap sama manusia, Anda akan dikecewakan. Karena belum tentu backup manusia itu cukup. Dan belum tentu tersedia di saat Anda membutuhkan. Jadi hari ini sadari bahwa manusia terbatas. Kalau Anda sakit, Anda berharap sama dokter. Saya mau ngomong sama saudara, dokter dengan segala kemajuan teknologi, medis manusia tentunya sangat membantu. Tapi tetap terbatas. Sampai di titik tertentu mereka akan angkat tangan dan tidak bisa lagi untuk menolong. Kenapa? Karena manusia terbatas. Jadi dari mana datang pertolongan kita? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini dia jawabannya. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa sumber pertolongan kita hanya Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong kita. Anda yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Ingatkah saudara? Bagaimana Tuhan menolong Petrus. Semalaman berusaha menangkap ikan. Tapi gagal. Setelah itu berjumpa dengan Yesus. Yesus tolong. Sehingga dia menebarkan jala lagi. Tiba-tiba dia dapat jumlah yang banyak. Tangkapan ikan yang besar. Kenapa? Karena pertolongannya dari Tuhan. Hari ini untuk pekerjaanmu saya deklarasikan datanglah pertolongan yang dari Tuhan itu. Anda yang sedang bergumul di dalam keuangan saudara. Masih ingatkah Anda kisah tentang janda nabi yang terlilit dengan hutang dan akibatnya anaknya terancam untuk diambil dan dijadikan budak. Tapi bagaimana Tuhan membuat keajaiban yang tidak masuk akal. Itu benar-benar sesuatu yang di luar akal manusia. Tapi mujizat terjadi sehingga minyak dalam buli-buli itu bisa mengalir, tiada henti. Jumlahnya limpah sekali dijual, hasilnya lebih dari cukup. Membayar semua hutang itu masih kelimpahan hidup dari sisanya. Jadi dari kekurangan berubah jadi kelimpahan karena Tuhan. Jadi pertolongan kita, kalau kita mengalami masalah dalam keuangan, kita harus pastikan datangnya dari Tuhan. Oke, saudara yang sedang bergumul di dalam kesehatan saudara. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia, dia sembuhkan yang sakit. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Kuasanya ajaib dan sampai hari ini kuasa itu masih tersedia kalau Anda percaya
maka kuasa itu akan bekerja menyembuhkan segala macam sakit penyakit saudara. Jadi apapun situasi kita saat ini, hari ini, mari kita deklarasikan pertolonganku dari Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau Anda jadikan Tuhan pertolongan saudara, maka dia ready menolong saudara setiap saat. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan dia tidak pernah terlambat. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan kita selalu tepat waktu. Apa yang Anda hadapi ini, pertolonganmu akan datang tepat waktu. Mujizat datang dalam hidupmu tepat waktu. Jawaban doamu datang tepat waktu. Lanjutkan lagi, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 sekarang. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan, amin. Anda harus mengerti yang menulis kitab ini tinggal di padang gurun. Yang mana kalau itu siang mataharinya terik sekali. Dan itu bisa panasnya luar biasa. Kalau nggak hati-hati bisa celaka. Orang saking panasnya bisa celaka, bisa mati. Demikian pula bulan waktu malam. Di sana kalau malam itu dinginnya ekstrim. Sehingga orang juga bisa mati kedinginan. Jadi ini bicara cuaca ekstrim. Tapi karena Tuhan menaungi dengan sayapnya yang ajaib. Maka matahari tidak menyakiti pada waktu siang. Dan bulan pada waktu malam. Bukankah ini dialami oleh bangsa Israel? Ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekian tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Itu tempat yang kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Tapi hebatnya karena Tuhan penjaga dan penolong mereka. Maka kalau siang saat panasnya terik, Tuhan memberikan tiang awan. Sehingga walaupun di satu sisi panas, mereka harus mengalami panas. Tapi ada tiang awan yang membawa keteduhan bagi mereka. Demikian juga waktu malam harusnya dingin, gelap. Tapi Tuhan memberikan tiang api. Sehingga itu menghangatkan, itu menerangi mereka. Sehingga mereka tidak celaka, mereka bisa selamat. Saya mau deklarasikan. Bahwa penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang seperti ini juga nyata atas hidup saudara. Melalui cuaca yang ekstrim kah? Melalui tantangan hidup yang ekstrim yang sedang engkau hadapi. Melalui badai persoalan yang ekstrim yang sedang menerjang keluarga saudara. Melalui pandemi yang ekstrim. Resesi ekonomi yang ekstrim. Apapun itu, saya mau katakan tidak akan menyakiti, tidak akan dibiarkan mencelakakan saudara. Karena ada naungan sayapnya, karena ada tiang awan, tiang api yang membawa keteduhan, yang membawa kehangatan, yang membawa pertolongan Tuhan, yang membawa pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Karena itu jadikan Tuhan penolong sejati di dalam kehidupanmu. Nah sekarang saya mau bagikan 3 cara Tuhan menolong kita. Nomor 1, Tuhan bisa menolong kita melalui tangan orang lain. Jadi kalau Tuhan menolong kita, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Kita baca dulu
Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Ini adalah kisah bagaimana Tuhan menolong orang Israel. Dan aku akan membuat orang Israel bermurah hati terhadap bangsa ini, bangsa Israel. Coba Anda renungkan, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap orang Israel. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Jadi kalau Anda ngerti situasinya, Anda akan menyadari bahwa yang dialami bangsa Israel ini mustahil sekali. Bagaimana mungkin orang Mesir dipakai Tuhan menolong mereka? Masih ingat gak saudara? Ketika mereka minta tolong sama orang Mesir. Minta ditolongin jerami. Minta jerami saja. Dimaki-maki. Dimarahin. Malah disuruh kerja paksa lebih berat lagi. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu dipakai untuk bermurah hati? Tapi sesungguhnya itu yang benar-benar Tuhan kerjakan. Ketika Tuhan menolong orang Israel, Tuhan pilih orang Mesir untuk menolong. Minta jerami tadinya dimarah-marahin. Sekarang ketika Tuhan menolong, minta emas, dikasih semuanya. Kasih emas, dikasih perak, kain yang mahal-mahal, pakaian yang bagus-bagus. Dikasih begitu banyak. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyatakan pertolongannya. Akan ada di antara saudara yang selama ini ya berjuang tapi enggak tembus-tembus. Tapi dalam waktu dekat ini Tuhan akan mengerjakan terobosan yang spektakuler melampaui selalu semua pikiran dan bayangan saudara. Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu. Jadi mari kita belajar jadikan Tuhan sumber pertolongan saudara. Nah kita harus bisa ngerti, Tuhan itu sumbernya. Tapi dia bisa pakai berbagai saluran untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai keluarga saudara, teman saudara. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekelilingmu yang engkau kenal untuk menolong saudara. Tapi ingat, Tuhan juga bisa pakai orang yang sama sekali tidak engkau kenal untuk menolong. Bahkan seperti bangsa Israel, Tuhan pakai musuhnya, penindasnya, untuk menolong mereka. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Kalau kita jadikan Tuhan sumber pertolongan kita. Masih ingat gak saudara kisah Yusuf dan Maria? Mereka ditolong sehingga mereka bisa melarikan diri berkecukupan. Tuhan kirim orang-orang Majus dari timur untuk membawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Sehingga semua kebutuhan Yusuf dan Maria tersedia. Ajaib sekali Tuhan kita. Masih ingat kisah Naaman yang sakit kusta? Bagaimana Tuhan menolong dan menyembuhkan dia? Tuhan pakai hambanya. Hamba perempuan budak yang ada bekerja di rumahnya untuk memberi informasi bahwa di Israel ada seorang nabi yang diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dan dari situ dia memperoleh kesembuhannya. Melalui hambanya. Orang yang mungkin secara manusia tidak mungkin bisa menolong dia. Tetapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk tidak membatasi Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong. Dan kalau Tuhan sudah menolong, pertolongannya ajaib. Saya jadi ingat salah satu jemaat kita ketika mengalami pertolongan dari Tuhan. Suatu saat sedang jalan-jalan, terus kemudian kenalan sama seseorang. Baru dikenal dalam seminggu. Tiba-tiba Tuhan gerakan, Tuhan jamah untuk ngasih rumah. Bukan saudara, bukan kerabat, bukan teman gereja. Orang baru kenal. Tapi Tuhan gerakan ngasih rumah. Nah orang ini punya 2 rumah. Jemaat kita ini disuruh milih. Yang satu, yang pertama atau yang kedua. Yang pertama lebih bagus, yang kedua
lebih lama, lebih jelek. Ya karena sungkan ya sudah milih yang jelek aja, merasa harus tahu diri. Tapi malah dimarahin. Salah milih kok yang jelek, milih yang bagus. Akhirnya dia dapat yang bagus, saudaraku. Jadi kalau Tuhan sedang menyatakan pertolongannya, kita mau yang jelek saja, gak boleh. Yang Tuhan akan kasih sama saudara, hanya yang terbaik. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendatangkan pertolongannya atas hidup saudara. Oke, jadi sikap kita harus gimana? Nomor satu, fokusnya sama Tuhan. Jangan fokus berharap sama manusia. Jangan sampai kita berpikir, wah dari siapa ya nanti utangku ini lunas, siapa yang dipakai Tuhan ya? Apa orang tuaku ya? Atau siapa? Kalau saudara fokus apalagi berharap sama manusia, seringkali kita kecewa. Benar apa tidak? Karena Tuhan bisa memakai orang yang tidak terduga sama sekali. Seperti orang Majus dari timur dipakai itu tanpa Yusuf Maria ngelobi, approach. Sama sekali. Tuhan bisa kirim mereka begitu saja untuk menyatakan pertolongannya. Asalkan hati kita fokusnya sama Tuhan. Ayo kita baca Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Sampai di situ aja pembacaan kita. Anda harus ngerti, kalau Tuhan mau menolong saudara, dan orang yang dia mau pakai untuk menolong saudara nggak mau menolong saudara, saya mau ngomong sama Anda. Nanti Tuhan berurusan sama orang itu, tapi Tuhan sanggup untuk pakai siapapun juga orang lain lagi untuk mendatangkan pertolongan dan kelepasan untuk hidupmu. Karena itu jangan fokus sama manusia, jangan berharap sama manusia. Berharaplah kepada Tuhan, fokus sama Tuhan, andalkan sama Tuhan. Karena Alkitab berkata pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar menghormati dan baik sama semua orang. Walaupun kadang-kadang orang-orang itu menyebalkan. Tetap hormati, tetap baik, tetap respect. Coba Anda bayangkan bangsa Israel yang tadinya ditindas sama orang Mesir. Kalau mereka mengizinkan kekecewaan, sakit hati, menguasai hati mereka. Terus sekarang Tuhan mau pakai orang Mesir untuk mendatangkan pertolongan buat mereka. Tapi orang Israel terlanjur kaku hati, terlanjur kecewa, terlalu marah. Dan mereka gak mau disuruh minta pakaian, disuruh minta emas. Gak mau ngomongan, gak mau bicara lagi sama orang Mesir, gak mau bicara. Saya mau ngomong begini sama saudara, gara-gara sikap yang salah, kita bisa memotong berkat Tuhan atas hidup kita. Kita bisa menutup pintu kita sendiri. Hari ini saya mau katakan, jangan tutup pintumu sendiri. Jadi belajar berbuat baik sama semua orang. Saya perhatikan kadang-kadang ada orang-orang itu yang menutup pintunya dengan gara-gara tidak bisa bersikap baik. Tidak bisa menghormati orang tuanya. Membangun hubungan yang baik sama rekan kerjanya. Ya bahkan sama orang yang gak suka kita tetap ya sudah. Dia gak suka boleh tapi kita tetap mengasihi. Kita tetap sopan. Kita tetap berbuat baik. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda bisa tetap hormat. Anda bisa tetap sopan. Anda bisa tetap baik sama semua orang. Tolong dengarkan baik-baik. Tuhan akan pakai orang-orang itu untuk menyatakan pertolongannya atas hidup saudara. Pintu-pintu akan terbuka dan pertolongan dari Tuhan datang dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, sediakan hidupmu dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Jadi jangan hanya Anda mau orang lain dipakai Tuhan menolong saudara. Tapi saudara juga ngomong sama Tuhan, Tuhan pakai juga hidupku menolong orang lain. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Aku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku dipulihkan untuk memulihkan. Aku ditolong untuk menolong. Jadi sediakan hidupmu menolong orang lain. Kalau saudara jadi saluran Tuhan, menolong orang lain. Tuhan pertolongannya akan melimpah dalam hidup saudara. Amin. Jadi itu cara yang pertama Tuhan menolong kita.
Yaitu melalui tangan orang lain. Yang kedua, Tuhan bisa menolong kita melalui tangannya secara langsung. Jadi gak melibatkan siapapun, gak melibatkan keluargamu, gak melibatkan koneksimu, siapapun. Tuhan bisa langsung menolong melalui saudara. Kita baca Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit apa? Hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi ini cara Tuhan memelihara bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun. Yaitu Tuhan menurunkan roti dari langit. Mereka nggak kerja, mereka nggak susah payah, tapi diturunkan roti, diturunkan mana dari langit untuk memelihara mereka. Zaman sekarang orang ngomong, nggak mungkin mujizat turun dari atas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Anda percaya mujizat yang pernah Dia kerjakan zaman dahulu pun Tuhan masih bisa kerjakan untuk hidupmu sekarang. Dengan tangannya yang ajaib, Tuhan bisa menolong saudara. Benar, Tuhan bisa menyembuhkan saudara melalui dokter, melalui tangan orang lain. Tapi Tuhan masih lebih berkuasa untuk menyembuhkan saudara dengan tangannya yang ajaib. Tuhan bisa memperkatakan firman-Nya dengan sepatah kata saja. Sakit penyakitmu dilenyapkan dan kesembuhan terjadi. Tuhan bisa untuk menyelamatkan pernikahan saudara dengan caranya yang ajaib. Tanpa turut campur dari manusia pun Tuhan sanggup menolong saudara dengan tangannya yang ajaib. Saya masih ingat ketika Tuhan kasih rema gereja kita, bangun Pondok Daud, maka banjir mujizat terjadi. Buat saya itu benar-benar cara Tuhan memanifestasikan dirinya. Dan begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi, kanker stadium 4, semua berbagai rumah sakit di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, sudah angkat tangan. Tapi kemudian ikut Pondok Daud, dan disembuhkan total sama Tuhan. Berapa banyak kesaksian yang seperti itu. Saya mau katakan sama saudara, itu Tuhan kerjakan dengan tangannya yang ajaib. Kalau Tuhan bisa kerjakan untuk orang lain, Tuhan bisa kerjakan untuk hidup saudara. Tuhan bisa sembuhkan saudara. Tuhan bisa pulihkan pekerjaan saudara, keuangan saudara. Tuhan bisa promosikan saudara. Tuhan bisa berikan terobosan, kemenangan yang gilang gemilang dalam hidupmu dengan tangannya yang ajaib. Seperti Tuhan memelihara bangsa Israel, memberi mereka makan dengan hujan roti dari langit. Wow. Jadi jangan anti sama keajaiban Tuhan. Jangan anti sama mujizat. Sebagian orang ya lebih gampang percaya sama pertolongan Tuhan dari manusia. Daripada percaya pertolongan langsung dari Tuhan sendiri. Mujizat-mujizat gak percaya mereka, makanya gak ngalami apa-apa. Tapi buat saudara yang percaya hari ini, pertolongan Tuhan dengan tangannya yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan bisa menolong kita melalui tangan kita sendiri. Jadi bukan hanya melalui tangan orang lain, bukan hanya dengan tangannya yang ajaib, tapi juga melalui tangan kita sendiri. Masih ingat gak saudaraku bangsa Israel yang dipelihara Tuhan dengan hujan roti dari langit? Roti mana dari langit selama mereka di padang gurun. Tapi begitu Tuhan mau bawa mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan ngomong, ini hujan roti berhenti. Mulai sekarang kamu kerja, kamu mulai bercocok tani, kamu mulai menabur.
Aku akan memberkati. Dan apa yang kau kerjakan, aku akan membuat jadi berhasil. Sejak saat itu cara Tuhan bekerjanya berubah. Tadinya mereka makannya dari roti yang dikirim Tuhan dari langit. Tapi sejak saat itu mereka makan dari hasil tangan mereka sendiri yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mendewasakan. Tuhan mau membawa kita lebih dewasa, ibaratnya kayak anak kecil. Waktu masih bayi belum bisa apa-apa, sama orang tuanya disuapin, dikasih makan. Tapi setelah dewasa, anak dewasa harus berubah. Gak cuma nunggu dikirimin terus sama orang tuanya. Tapi sekarang harus bekerja, harus take responsibility. Harus berjuang. Dan dengan tangannya Tuhan memberkati. Dan ada berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti kata Daud, Tuhan yang mengajar tanganku bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi ada kalanya ketika Tuhan mau mendewasakan kita, kita harus mau maju, mengerjakan bagian kita sendiri. Enggak cuma nunggu Tuhan terus yang melakukan, memberikan anugerahnya. Tapi juga giliran kita, gantian yang harus melakukan bagian kita. Maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi tangan saudara, tangan yang diurapi, tangan saudara, tangan yang diberkati. Mulai hari ini apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tapi sekalipun tanganmu diberkati, diurapi, kalau enggak kerja, apa yang mau dibuat berhasil? Kalau malas, enggak bisa berhasil. Apa yang dikerjakannya, bukan yang diinginkannya. Apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Mulai hari ini, tangan saudara, tangan yang cekatan, tangan yang rajin, tangan yang giat bekerja. Sehingga apa yang engkau buat, dibuat Tuhan berhasil. Ayat terakhir ya, Kejadian 2 ayat yang kelima. Belum ada sema apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tolong perhatikan. Belum muncul tumbuh-tumbuhan, belum ada panen, belum ada buah. Kenapa? Karena Tuhan belum menurunkan hujan. Ini bicara tentang favor dari Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi juga jangan lupa, hasilnya belum muncul karena belum ada orang yang mengusahakannya. Berarti untuk buah muncul butuh dua. Yang satu hujan dari Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Yang kedua usaha dari manusia. Kita butuh melakukan bagian kita, bekerja dengan tangan kita. Di situ ketemu berkat Tuhan. Maka muncul yang namanya buah-buah keberhasilan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara. Jangan sekedar ngalami pertolongan Tuhan satu dimensi. Buka hatimu lebar-lebar. Alami semua dimensi pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan melalui tangan orang lain. Pertolongan Tuhan dengan tangannya yang ajaib. Dan pertolongan Tuhan melalui tangan kita sendiri. Yang pasti bulan ini saya deklarasikan bulan mujizat, bulan keajaiban, bulan jawaban doa, bulan pertolongan Tuhan dari atas nyata atas hidup saudara. Karena itu andalkan Tuhan. Saluran yang dia pakai untuk menolong bisa banyak. Tapi kalau ada satu sumber pertolongan, hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.